أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 25 Sya'ban 1431 Hijriah, kita bisa duduk bersama
di dalam sebuah kajian Islam sehari seputar puasa. Dan ini adalah kajian yang pertama dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Saya berdoa semoga apa yang kita kerjakan sekarang ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tema atau topik kajian ke-1 atau pertama ini adalah hukum dan adab puasa, dan sudah kita atur jadwalnya masing-masing. Poin yang pertama yaitu, karena kita berbicara tentang puasa, maka seperti biasa kajian kita ingin mendefinisikan apa itu puasa. Secara bahasa, puasa adalah al-imsak, artinya menahan. Ibnu Mandzur di dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan, as-shaumu tarkut ta'ami wasyarabi wal kalam. Shama yasumu sauman wa siyaman wastamun. Was-shaumu fil lughati al-imsaku 'ani syai' wa tarku lahu. Artinya, puasa adalah meninggalkan makan, minum dan berkata-kata. Dan berpuasa secara bahasa menahan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu ketika menceritakan tentang Maryam alaihissalam, inni nadartu lirrahmani sauma, aku bernazar untuk Allah yang Maha Penyayang, sauman. Artinya sauman di sini menahan untuk tidak berbicara. Sedangkan arti puasa atau definisi puasa secara istilah syar'i, nah ini penting sekali, karena bagaimana kita akan melaksanakan puasa dengan maksimal kalau seandainya kita tidak mengetahui definisi puasa yang benar. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan benar-benar ketika kita mengkaji sesuatu, kita harus benar-benar memperhatikan akan definisi agar kita bisa melaksanakan maksimal akan sebuah permasalahan yang kita bicarakan. Definisi puasa secara syar'i adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, huwa ibaratun an imsakin makhsus. Dia adalah sebuah ungkapan untuk menahan sesuatu yang khusus. Wa huwal imsaku anil akli wasyurbi wal jima' minas subhi ilal maghribi ma'an niyah, yaitu menahan makan dan minum serta bersetubuh dari subuh sampai maghrib disertai dengan niat. Tetapi para ikhwah sekalian, definisi ini agak kurang, karena yang membatalkan puasa bukan makan, minum dan bersetubuh saja. Masih banyak sekali hal-hal yang membatalkan puasa selain makan, minum dan bersetubuh. Makanya kita bisa ambil definisi yang kita pilih yang jami' mani', yaitu yang mengumpulkan seluruh definisi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu di dalam definisi tersebut. Seperti misalkan definisi yang kita pilih, yaitu puasa secara istilah syar'i adalah at-ta'abbudu lillah bil imsaki biniyah anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams, min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Ini definisi disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan puasa adalah beribadah kepada Allah. Iya, puasa itu adalah ibadah kepada Allah, yaitu dengan cara menahan disertai niat. Menahan apa? Makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Seluruh yang membatalkan puasa. Dan dari terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Dari terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari. Oleh orang yang khusus, tidak semua orang boleh melakukan puasa dan tidak semua orang sah untuk berpuasa.
dan tidak semua orang wajib untuk berpuasa. Nanti saya akan sebutkan siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Bisyurutin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Itulah definisi yang kira-kira mengumpulkan seluruh definisi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu dalam definisi. Kemudian para ikhwah sekalian, hukum berpuasa. Ini poin yang kedua. Hukum berpuasa hukum berpuasa di bulan Ramadan dalam agama Islam. Maka kita katakan hukum berpuasa dalam bulan Ramadan adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' atas setiap Muslim balik, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari hal-hal pelarang puasa. Terlepas dari hal-hal pelarang puasa. Kita katakan tadi wajib berdasarkan Al-Quran. Kalau kita lihat dari Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata-kata kutiba, lafadz kutiba di sini kata para ulama usul, kalau ada kutiba itu menunjukkan kepada sebuah perintah, sebuah kewajiban. Ya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain di dua ayat setelahnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, lebih jelas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan dari petunjuk tersebut serta pembeda. Barang siapa yang telah menyaksikan bulan dari kalian, yaitu bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini ada perintah falyasumhu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil amri al-wujub. Asal hukum dari sebuah perintah adalah wajib sampai datang ayat-ayat atau nas-nas lain yang menurunkan dia dari kewajiban tersebut. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan akan kewajiban berpuasa adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada seorang A'rabi datang kepada Nabi Muhammad SAW. A'rabi artinya adalah orang kampung Arab. Datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan rambutnya ya tidak tersisir, kemudian dia juga berbicara dengan pembicaraan yang tidak bisa dipahami, kata Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Di pertanyaan pertama dia bertanya tentang salat. "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah Allah wajibkan atasku dari salat." Kemudian Nabi pun menjawab, dan itu bukan pembicaraan kita karena kita ingin membicarakan tentang puasa. Kemudian pertanyaan kedua dia berkata lagi, "Akhbirni bima faradallahu alayya minas shiyam." Beritahukanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang apa yang Allah wajibkan atasku dari berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul Ramadan." Berpuasa di bulan Ramadan. Ini jelas apa yang diwajibkan atasku. Pertanyaannya seperti itu langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Orang ini bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal alayya ghairu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada puasa lain yang diwajibkan atasku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak ada. Illa an tatawwa'a syai'an." Kecuali kalau kamu ingin berpuasa sunnah. Nah, ini menunjukkan Bapak-bapak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan berpuasa adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atas kaum muslimin. Kita katakan tadi berpuasa hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Kalau kita lihat ijma' disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan juga disebutkan dalam kitab Al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya kaum muslimin bersepakat akan kewajiban puasa.